Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di sore ini kita masih membahas seputar yang dilarang di dalam sholat, dan masih ada sekitar 6 pembahasan lagi. Kita menginjak pada yang ke-18, sujudu al-maridoti ala sayyin murtafain. Orang yang sakit, dia sujud di atas sesuatu yang ditinggikan, biasanya bantal ya. Ini biasanya adalah orang yang dia sholat dalam keadaan duduk atau berdiri ya, tetapi dia tidak mampu untuk sujud ya, mungkin karena punggungnya sakit, sehingga manakala sujud itu ya dia cukup dengan membungkukkan saja. Namun kalau antara lantai dengan kepalanya itu ditaruh sesuatu, dia bisa mencapai gitu. Biasanya bantal atau ditaruh di depannya itu meja. Padahal harusnya tidak perlu untuk seperti itu. Ini yang dimaksud dengan perkara ini. Di situ diterangkan sujudul maridoti, artinya wanita yang sakit. Dia sujud di atas sesuatu yang ditinggikan. Fal maridotu idas tata'at antas juda alal arti fahuwal wajib wa ila fa'inaha tumi'u ima'an biroksiha wala yalzamuha antado'a wisadatan aw nahwaha litas juda alaiha. Seorang wanita yang sakit, jika dia mampu untuk bersujud di atas tanah ya, atau di atas lantai tanah, dia wajib. Namun jika tidak demikian, sesungguhnya dia cukup mengisyaratkan untuk membungkuk ya, atau mencondongkan kepalanya, dan tidak melazimi wanita tersebut untuk meletakkan di hadapannya itu bantal ya, atau semisalnya agar dia bisa sujud di atasnya. Itu enggak ada seperti itu. Ya cukup mampunya gimana? Apakah mampu dia isyaratkan dengan kepalanya atau sedikit punggungnya? Tentunya kalau nanti antara rukuk dengan sujud, maka sujud itu lebih rendah daripada rukuknya gitu. Lihadisi Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu maqal, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan min ashabihi maridun wa ana ma'ah wa dakhala alaihi wa huwa yusalli ala udin fawada ajabatahu ala al-ud fa'au ma'a ilaihi fataraha al-uda wa akhadha wisadatan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daha angka ini istata'ta antas juda alal ardi wa ila fa'umi ima'an baja'al sujudaka akhfadha min ruku'ika. Ini dalam riwayat Tobroni ya.
dan padanya ada sahid dari hadis Jabir di sisi Indal Bazar ya, riwayat Al-Bazar. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan disohihkan oleh Syekh Albani dalam As-Sohihah, atau maksudnya silsilah As-Sohihah. Hadis ini disebutkan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Bulughul Maram ya. Dan dijelaskan dengan penjelasan bagus oleh Al-Alamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ini didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, yang beliau berkata Rasulullah SAW mengunjungi seorang laki-laki dari sahabatnya yang sedang sakit. Waktu itu saya bersama beliau, artinya Ibnu Umar menyertai Nabi ya. Maka Nabi SAW masuk menemui lelaki tersebut. Sementara lelaki ini yang sakit ini sedang sholat di atas kayu ya. Maksudnya dia sujud ya. Dia letakkan keningnya itu di atas kayu tersebut ya. Maka Nabi SAW beliau ini memberi isyarat kepadanya untuk membungkuk saja gitu loh. Fa'auma ilaihi. Kemudian Nabi SAW mengambil papan itu, kayu papan yang digunakan untuk sujud itu diambil dalam keadaan dia sedang sholat. Maka lelaki ini mengganti itu. Dari papan yang diambil Nabi, dia ganti ambil bantal gitu. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda kepada orang yang sedang sholat itu, biarkanlah bantal itu darimu, artinya jangan kamu ambil, jangan kamu pakai sebagai tempat sujud. Kalau kamu mampu untuk sujud di atas tanah, ya lakukan. Kalau tidak mampu, maka berilah, bungkukkanlah, benar-benar bungkukkanlah, isyarat dengan badan, dan jadikanlah sujud kamu itu lebih rendah dibandingkan rukuk kamu. Nah ini tergantung ya. Di dalam membungkuk itu bisa jadi membungkukkan kepala, tergantung dari kemungkinan kemampuannya. Tapi kalau enggak ya, kalau misalnya dia mampu untuk membungkukkan tidak sekedar kepala, sekaligus dengan badannya, maksudnya punggungnya. Nah dari riwayat ini menunjukkan bahwa istihad orang di masa Nabi itu dari para sahabat itu kadang ada yang benar, ada pula yang salah gitu. Dan ini salah satu istihad yang salah. Ya karena istihad itu salah ya Nabi SAW mengingkari, mengkoreksi. Kadang Nabi SAW mengkoreksi istihad sahabat itu setelah amalan itu dilakukan, seperti pada saat ada seorang sahabat yang dia guling-guling di tanah karena junub. Tapi itu sudah dilakukan gitu. Demikian pula tatkala Ibnu Umar menceraikan istrinya dikala haid, beliau mengingkari. Ya, itu sudah dilakukan gitu. Tapi ada pula yang dibenarkan, misalnya seorang laki-laki di zaman Nabi dia sering membaca Al-Ikhlas setelah surat di dalam sholat itu. Juga bacaan hamdan kasiran thayyiban barakam fih itu juga Nabi diperlihatkan tentang malaikat yang merebut bacaan itu untuk mengangkat, maksudnya itu dibenarkan oleh Nabi ya. Jadi tidak semua istihad sahabat ya
di masa Nabi alaihi salatu wasallam itu dibenarkan semua ya. Ya ada yang benar, ada yang salah. Dan orang yang belajar itu memang menjadi kelaziman orang belajar itu mesti akan berpikir gitu. Misalnya mendengar hadis gitu. Mendengar nas Al-Quran atau hadis itu mesti dalam pikirannya maksudnya begini Pak ya, maksudnya begini gitu. Dan itu seiring dengan keyakinan hatinya, maksudnya seperti ini gitu. Apalagi kondisi mendesak seperti istihad dalam kondisi terdesak. Namun sebagai seorang murid ya dia mesti mengecekkan kepada seorang guru gitu. Sehingga ayat Allah fatakullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kamu. Itu tidak berarti mutlak ya, tapi ada batasan. Memang orang yang mengamalkan ilmu, bertakwa kepada Allah, mengamalkan ilmu itu akan dimudahkan oleh Allah untuk faham ilmu-ilmu yang lainnya gitu setelahnya. Tetapi itu mesti diujikan. Tidak bisa kemudian tanpa dia hanya sekedar itu kemudian memahami. Makanya perlu untuk dicekkan. Banyak orang-orang di masa sekarang padahal wahyu sudah berhenti, tidak turun lagi, agama sudah sempurna gitu. Itu beralasan dengan hadis-hadis di mana para sahabat itu beramal ya, dengan istihadnya sahabat. Seperti Bilal menjaga wudhu dan sholat syukrul wudhu. Seperti tadi bacaan hamdan kasiron thayyibam barakam fih. Juga seperti bacaan surat Al-Ikhlas setelah bacaan yang lainnya di dalam sholat. Itu dijadikan alasan untuk boleh bagi kita membuat kreasi-kreasi. Ya itu beda itu. Kalau kita yang bikin kreasi itu ya yang menilai siapa gitu. Yang ngecek siapa gitu. Yang muncul justru bid'ah yang banyak. Ya, sehingga orang beralasan dengan amalan ini itu dan yang lain sebagainya, padahal itu tidak ada sumbernya, tidak ada nas yang menyatakan tentangnya. Muncullah bid'ah. Dan orang itu kadang tidak memahami ya, bedanya bid'ah dengan sebuah perkara yang diharamkan. Kalau bid'ah itu kan diniatkan sebagai ibadah dan orang yang melakukannya meyakini itu bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya tersembunyi bid'ah itu. Pelakunya nggak merasa salah. Adapun kalau perkara yang diharamkan, itu orang tahu kalau itu haram gitu loh. Orang itu tahu kalau itu haram. Seperti orang berhukum dengan hukum selain Allah, itu kan hukumnya haram. Tapi kadang dicampur aduk. Kadang dianggap kalau Sunni Salafi itu mereka katakan Talafi itu membid'ahkan maulud, misalnya maulud Nabi atau maulid Nabi, tapi nggak pernah membid'ahkan berhukum dengan hukum selain Allah gitu. Pada penguasa ini kan membenturkan dua hal yang babnya beda gitu. Nggak paham itu, menjadikan orang nggak paham ya, karena berhukum dengan hukum selain Allah kalau itu adalah kaitannya dengan penguasa, itu kan ada pembahasan bahwa penguasa menggunakan hukum tersebut itu tidak menggugurkan untuk mentaati mereka gitu.
tidak menggugurkan. Ini babnya beda kalau dikaitkan dengan bid'ah itu. Ini orang-orang ya, saya dapat WA itu belum saya jawab ini sampai sekarang karena banyak sekali. Itu kalau mau dijawab jadi panjang. Tapi itu menunjukkan tidak punya bab, tidak tahu bab itu. Kalau seorang dia paham tentang babnya ya, dia kenal sunnah Nabi, kenal hadis Nabi, kenal pembahasan di kalangan para ulama, tidak akan cara berpikir seperti itu. Tidak akan. Ya. Kalau disandingkan antara bid'ah dengan itu dua penyandingan yang tidak jauh sekali. Karena memang kalau berkaitan dengan berhukum dengan hukum selain Allah itu kan ada pembahasan, ada bimbingan dari Nabi gitu. Seperti apa adanya apa ya, akan ada dari penguasa-penguasa itu yang ya, mereka ini la yahtaduna bihadi wa la yastanuna bisunnati. Mereka ini tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku, tidak pula menerapkan sunnah dengan sunnahku ya. Mereka tidak. Bahkan di tengah mereka itu akan ada beberapa orang ya, beberapa orang yang hati mereka itu seperti hati setan gitu. Ya. Qulubuhum qulubu syayatin fi jusmani ins. Pada badan manusia ya. Hati mereka hati setan pada jasad manusia. Ya. Maka sahabat itu pada saat mendapati seperti itu artinya kan memang hukum yang diterapkan bukan hukum Islam ini. Ya. Maka ya. Beliau bertanya, kaifa asna'u id adrokatni dzalik atau id adroktu dzalik ya. Bukan dzalik adrokani tapi id adroktu dzalik. Au kama qala Ar-Rawi minas sahabah. Ya kalau seperti itu apa yang mesti aku lakukan kalau aku mendapati peristiwa seperti itu? Nabi alaihi salatu wasallam perintahnya untuk apa? Ya. Kamu itu mendengar dan kamu mentaati. Ya. Tasma'u wa tuti wa in akhadha wa in duriban dhuhruk wa ukhidha maluk. Wasma wa ati. Nabi memberikan arahan itu dalam bentuk fi'il mudhari' dan fi'il amr gitu. Kamu mendengar dan taat ini dalam bentuk fi'il mudhari'. Ya. Yang mana fi'il mudhari' itu dengan fi'il amr itu lebih dalam fi'il mudhari' gitu. Lebih dalam fi'il mudhari'. Karena fi'il mudhari' itu menunjukkan sifat. Sifat artinya seorang beriman itu tanpa diperintah sifatnya akan seperti itu gitu. Akan mendengar dan taat. Sekalipun punggungmu diinjak, hartamu diambil, itu kamu akan mendengar dan taat. Baru setelah itu Nabi memerintahkan isma wa ati, dengar dan taatlah. Ya. Nabi menggunakan
fi'il mudhari ya, yang itu menunjukkan sifat ya, itu sudah mempunyai makna yang seperti di belakang tanpa pakai fi'il amr, tapi di belakang masih pakai fi'il amr gitu. Ini menunjukkan ada penekanan yang lebih, padahal dengan fi'il mudhari saja sudah itu penekanan yang ablak ya, lebih dalam gitu loh. Nah itu seorang tidak bisa membedakan antara bersikap kemungkaran itu datang dari penguasa, kemudian disandingkan dengan pengingkaran terhadap bid'ah gitu. Ini orang kalau tidak belajar, tidak tahu babnya, berbicara agama ya kadang parahnya seperti itu. Ya, babnya udah salah gitu. Dan mesti arahnya nanti rentetan dari pikiran itu mesti nanti ke arah togut itu penguasa. Dan yang lain sebagainya arahnya mesti ke situ gitu. Dan ternyata dari pertanyaan itu urutannya seperti itu. Ya. Itu dari rombongan-rombongan yang dulu mengatakan apa? Talafi itu sekarang kan pengikutnya ngomongnya kayak gitu. Salafi, talafi gitu. Ya. Nah, lebih-lebih kalau itu ditanya, misalnya memahami seperti itu, man salafukum fi hadal amr atau fi hadil masalah. Siapa orang yang mendahului kamu dalam perkara seperti ini? Nah, kita lanjutkan ini sedikit agak menyimpang ya. Kemudian yang ke-19 adalah mashul hassa min maudhi'i sujud wal abathu fi sholati, yaitu mengusap kerikil pada tempat sujud, juga berbuat sia-sia selama sholat. Biasanya kan tempat sujud ada yang kotor gitu. Diterangkan di dalam kitab ini ila ingkana lil hajati al mulihati, kecuali jika itu dilakukan ada hajat yang mendesak. Kalau hajatnya mendesak itu terangkan fayajuzu maratan wahidatan walakin tarkuha atau tarkuhu aula idza kana wujudul hassa la yu'ti ila taqlil khusyuk. Nah, maka bolehnya itu kalau ada hajat mendesak ya satu kali saja. Namun meninggalkannya itu lebih utama. Yaitu ketika adanya kerikil itu tidak mengganggu sampai pada tahapan mensedikitkan kusuknya. Kusuknya jadi sedikit itu. Nah, kalau ada hajat seperti itu ya satu kali saja. Nah, kalau nggak mengganggu kekusukan ya tidak perlu untuk misalnya lantainya ditiup-tiup atau diusap pakai tangan karena kotor. Nabi alaihi salatu wasallam pernah diperlihatkan Lailatul Qadar ya. Beliau sujud itu di Masjid Nabawi
yang masih bocor waktu itu atapnya dalam keadaan hujan dan tanah itu kan kena air ya, itu sampai mengenai wajah beliau yang mulia alaihi salatu wassalam. Walaupun dalam riwayat itu terangkan itu dalam sebuah ru'yah ya. Naam. Li hadisi Mu'aikib ana Rasulullah alaihi salatu wasallam qala bir rajul yusawwi turaba haitsu yasjudu qala in kunta fa'ilan fawahidah. Hadis Mu'aikib bahasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda tentang seorang laki-laki yang dia meratakan tanah ketika sujud. Jadi tanahnya mungkin enggak rata, kemudian dia ratakan. Maka Nabi bersabda dalam riwayat Abu Daud atau dalam riwayatnya apa ini? Oh, bukan Abu Daud ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau jika kamu itu mesti melakukan, maka satu kali saja bahwa hidatan. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Daud, la tamsah wa anta tusalli wa in kunta la budda fa'ilan fa wahidatan li taswiyatil hasa. Jangan kamu mengusap tempat sujud sementara kamu dalam keadaan sholat. Kalau tidak kamu melakukannya, mesti melakukannya, maka cukup satu kali saja untuk meratakan hasa, kerikil yang ada di hadapan kamu. Ya, jadi maksimalnya ya satu kali saja. Kemudian faedah idza ta'allaqa bil jabhati turabun aw hasa minas sujudi bil ardi fa innahu yukrahu izalatuhu lima fihi minal amalil muskili anis sholati wala siyama idza takarrara wa kathura. Apabila ada tanah atau kerikil yang menempel di kening ya, ketika sujud ya, dari sujud itu bangkit itu ada tanah atau kerikil, maka dimakruhkan untuk menghilangkannya karena di dalamnya itu ada bentuk perbuatan yang menyibukkan dari sholat. Lebih-lebih kalau itu dilakukan berulang-ulang dan banyak. Ya, berulang-ulang dan banyak. Jadi biarkan saja. Wa Nabi Sa'id qala ra'aitu Rasulullah alaihi salatu wasallam yasjudu fil ma'i watin hatta ra'aitu asratini fi jabhatihi. Insyaallah ya, riwayat Imam Bukhari Imam Muslim dari Abu Sa'id, dia berkata, aku telah melihat Rasul alaihi salatu wasallam salat. Beliau sujud di atas di air dan tanah yang karena tanahnya kena air ya. Sampai aku melihat bekas dari tanah itu masih ada di kening beliau. Masya Allah ya. Ini kan menunjukkan kesederhanaan ya. Di masa Nabi itu sholat itu tidak seperti di masa sekarang. Lantainya, keramiknya udah bagus, masih ditambah dengan karpet gitu. Karpetnya aja kalau yang biasa nggak cukup, yang bagus-bagus ya. Dan banyak manusia berlomba-lomba dari sisi ini gitu, di dalam mengelola sebuah masjid, bukan memikirkan bagaimana atau berlomba bagaimana jamaahnya itu banyak. Pembangunan masjid lebih menyentuh ke sisi-sisi fisik, padahal fisik itu bukan zat ibadah. Artinya kan masjid itu bukan dia beribadah gitu, tapi sarana ibadah. Yang dibebani untuk beribadah itu adalah manusia dan jin, dan bukan masjidnya. Karena masjid itu dia tidak terkena beban syariat. Maka antara
memikirkan bagaimana manusia beribadah kepada Allah itu jauh lebih penting dibandingkan memikirkan apa yang menjadi sarana. Karena Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di kalangan para penuntut ilmu itu perhatian mereka lebih ke masalah bagaimana mengajak manusia, menyadarkan manusia, ini yang penting. Dan tentu menyadarkan, mengajaknya itu adalah dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan para nabi sejak dulu, yaitu mengajari mereka, mendidik mereka gitu, dengan taklim, menjelaskan ayat Allah, menjelaskan hadis-hadis Nabi, itu seperti itu, dari masa ke masa itu seperti itu. Makanya sekarang itu dibikin bagaimana manusia kumpul di masjid, dibikinlah wifi, ya ada wifi, dibikinkah di situ angkringan ya, dengan berbagai macam ya. Kadang sampai dibuka 24 jam, kemudian manusia itu sampai menganggap itu masjid yang seperti Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ya ini beda gitu. Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu di sana nggak kosong dari majelis ilmu. Bahkan sekali waktu itu kajian itu sangat banyak. Dan orang-orang yang berbicara di dua masjid itu orang-orang yang punya keilmuan dari kalangan para ulama, itu nggak sembarangan gitu. Di tempat kita kan banyak sisi lah gitu. Kadang imamnya ya yang sholatnya, kadang yang ngisi juga, kadang ya mungkin gelarnya banyak, tapi kalau suruh ngimami kadang bacaan Qur'annya banyak lahannya gitu, ya tidak bisa dibandingkan gitu, jauh itu. Cara pembandingannya juga enggak apa istilahnya enggak tepat gitu. Pengkiasannya juga berbeda, ada perbedaan ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian waqala Ibnu Mas'ud arbaun minal jufa wa dzakara minha wa masur rajul at-turaba an wajhihi wa huwa fi sholatihi. Berkata Ibnu Mas'ud, 4 perkara termasuk sia-sia. Beliau menyebutkan sebagian darinya adalah seorang laki-laki mengusap tanah itu dari keningnya sementara dia dalam keadaan sholat. Kemudian beliau melanjutkan, fa in kana yu'dil musalliya fa innahu yuzalu wa yumsah wallahu alam. Apabila memang turab tanah yang menempel di kening itu mengganggu orang yang sholat ya, sungguhnya dihilangkan dan diusap. Wallahu alam. Tapi dengan catatan tadi marotan wahidatan, 1 kali saja. Karena itu berarti ada hajat. Tapi kalau masih kusuk ya tidak perlu untuk dihilangkan. Kemudian yang ke-20 itu taqdimun nuzuli bi rukbataini qabla al-yadaini 'alal ardi fi sujud. Yaitu mendahulukan di dalam turun 2 lutut, mendahulukan turun dengan 2 lutut sebelum 2 tangan ke tanah pada saat mau sujud. Ini dasarkan pada hadis Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, idza sajada ahdukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru wal yada yadaihi qabla rukbataihi. Ini kan termasuk dilarang berarti kalau dengan lututnya dulu sebelum kedua tangannya.
Ini dasarkan pada hadis Abu Hurairah tadi. Apabila salah satu dari kalian itu mau sujud, maka janganlah turun sebagaimana turunnya unta atau menderumnya unta. Hendaklah dia letakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ini ada dua riwayat ya. Satu riwayat itu justru memerintahkan untuk turun kedua lututnya dulu. Kalau riwayat ini memerintahkan untuk turun kedua tangannya dulu. Ya, agar supaya tidak sama dengan turunnya unta. Dan itu kalau secara riwayat hadis Abu Hurairah ini lebih kuat gitu. Sehingga yang dilarang kalau lutut dulu, yang diperintahkan kalau kedua telapak tangan dulu. Namun sebagian ulama mengatakan dua-duanya hadis itu dhaif semua. Sehingga bebas mau lutut, mau tangan. Nah, penulis kitab ini berpandangan seperti Syekh Albani dan yang lainnya bahwa turunnya itu tangan dulu, sehingga lutut dulu dilarang. Namun ulama-ulama yang lain seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, termasuk pula adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, termasuk pula Ibnul Qayyim, itu berpandangan yang dilarang itu justru tangan dulu. Ya. Artinya kalau tangan dulu yang dilarang itu justru lutut. Karena yang menjadi masalah itu sebenarnya lutut onta itu yang mana gitu. Kan onta itu kan kalau turun gitu, itu kaki depan dulu, baru kemudian kaki belakang. Jadi dia berdiri itu kemudian dia tekuk kakinya yang depan itu, kemudian ke lututnya, kemudian kakinya yang tadi menapak telapak kakinya itu diangkat, baru setelah itu bagian belakang. Kan yang menjadi masalah sebenarnya lutut unta itu yang mana gitu. Kalau yang dimaksud lutut unta itu adalah kaki depan ya kholas gitu. Berarti jangan telapak tangan dulu. Jangan kalau yang dimaksud lutut berarti kaki depan, ya berarti telapak tangan dulu turun. Cuma masalahnya sebelum lutut itu turun kan telapak kaki itu kan menampak di tanah semua gitu. Justru setelah lutut depan itu mengenai tanah, telapak kaki depan itu diangkat oleh untanya itu. Baru setelah itu kaki belakang. Bagi yang berpandangan bahwa seperti itu menundukkan lutut dulu karena kaki depan dianggap lutut, itu pun sebenarnya ada pembahasan. Karena sebelum lutut depan unta itu turun, itu telapak kaki unta itu sudah ada di tanah. Telapak kaki, kan kaki 4 itu kan berdiri itu kan sudah menempat. Dari situ saja udah ada iskal gitu. Kalau dikatakan lutut mendahului telapak kaki, kan tidak bisa. Atau yang dimaksud telapak kaki itu karena telapak kaki diangkat kan, setelah lutut itu menempat kan diangkat, baru kemudian telapak kakinya diletakkan. Kalau itu memang ada sisi gitu loh, misalnya ada sisi, artinya berarti memang kita tidak boleh telapak tangan dulu. Cuma masalahnya kalau dikaitkan dengan kita itu, apakah sebenarnya tangan itu gambaran kaki depan itu gambaran tangan kita, kaki belakang gambaran kaki kita gitu. Artinya apa? Kalau kaki belakang unta itu, dua kaki itu gambaran kaki kita, dan kaki depan unta itu gambaran tangan kita.
Ya. Itu berarti kan lututnya unta itu adalah yang belakang. Karena itu seperti lutut kita misalnya. Sementara kalau bagian depan itu kan siku, tangan. Pengkiasannya kepada kita itu tangan, siku kita. Sehingga kalau yang turun adalah kaki depan dulu, itu gambaran tangan. Nah, berarti kalau tangan turun dulu, ya sama dengan unta, kan gitu. Maka dari situ para ulama mengatakan apa? Dia meletakkan lutut kita dulu, kaki kita dulu. Bukan tangan kita dulu. Makanya tentang pembahasan itu jadi panjang gitu loh. Pengkiasannya di mana gitu. Makanya ulama-ulama seperti Syekh Shalih Al Fauzan, Syekh Utsaimin itu berpandangan seperti itu. Artinya kita turun ya lutut kita dulu. Karena lutut itu gambaran kalau unta ya kaki belakang dan bukan kaki depan. Untuk kaki depan itu dipermisalkan dengan tangan kita. Sementara unta itu turun memang bagian kaki depan dulu. Wah ini pendapat yang cukup kuat juga gitu. Wallahu ta'ala alam. Tapi bukan letak kita membahas masalah ini. Kemudian yang ke-21, al-isaratu bil yadaini ilal janibaini inda taslim. Yaitu mengisyaratkan isyarat dengan kedua tangan ke dua sisi ke telapak tangan, maksudnya pada saat salam. Wa hadil isaratu inda taslim muntasyiratan baina awamin nisa wa rijal wa hiya manhi anha fi sholati. Isyarat seperti ini di saat salam itu isyarat yang sudah tersebar di tengah awamnya para wanita maupun lelaki. Dia adalah dilarang darinya di dalam sholat. Fan Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah dia berkata, kuna idza sholaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qulna Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi ini yang paling masyhur ya. Salam itu ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Adapun tambahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu menyelisih hadis-hadis yang mutawatir ya, tentangnya. Dari Jabir dia berkata, Jabir bin Samurah, kami ketika sholat bersama Rasul alaihi salatu wasallam kami katakan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Wa asyara biyadihi ilal janibaini. Ya. Maka kami waktu itu mengisyaratkan dengan tangannya kami itu kalau sholat itu kedua sisi. Maka Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, alama tumiuna bi aidikum kat nabi khailin samsin innama yakfi ahadukum an yadu ayadahu ala fakhdihi thumma yusallim ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Ya. Atas dasar apa kalian itu mengisyaratkan dengan tangan-tangan kalian itu seperti ekor kuda yang bergerak-gerak ke kanan ke kiri. Itu menunjukkan tasabuh ya, larangan ya. Sungguhnya mencukupi untuk salah satu kalian meletakkan tangannya itu di pahanya. Kemudian dia salam kepada saudaranya. Ya, kepada saudaranya ada di kanan dan ada di kirinya. Sudah, tidak perlu tangannya bergerak. Kemudian yang selanjutnya musabaqatul imami fi shalah, yaitu mendahului imam di dalam sholat, maksudnya adalah makmumnya dulu. Liqaulin Nabi alaihi salatu wasallam amma yakhsha ahdukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami an yaj'alallahu ta'ala ra'sahu himarin au yaj'alallahu suratahu surata himarin. Nabi bersabda, apakah salah satu dari yang itu tidak takut ya ketika dia mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepala, Allah akan menjadikan kepalanya itu kepala himar, atau Allah akan menjadikan bentuk dirinya itu bentuk himar, surahnya.
Ini ada kisah nyata ya, seorang rawi hadis. Ada seorang rawi hadis itu sengaja menentang hadis ini, artinya dia mendahului imam. Dan akhirnya benar-benar dirubah wajahnya seperti wajah himar. Pada waktu dia meriwayatkan hadis itu, termasuk hadis ini, dia senantiasa berada di balik hijab. Sampai suatu saat ada muridnya yang bertanya kenapa tidak mau menampakkan wujudnya. Maka dia sampaikan hadis ini. Kemudian diperlihatkan wajahnya. Ternyata dia dapati wajahnya seperti wajah keledai, himar. Ya. Ini nyata. Karena apa? Mendahului di dalam sholat. Yang terakhir adalah sholatu bihadrati ta'ami au inda mudafa'atil baul wal ghaid. Yaitu sholat di saat makanan hadir atau di saat menahan kencing dan buang air besar. Ini juga termasuk perkara dilarang. Fa'an Aisyah taqalat sami'tu nabiyya alaihi salatu wasallam yaqul. Dari Ibunda Aisyah dia berkata, aku telah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la sholata bihadrati ta'ami. Tidak ada sholat pada saat makanan hadir. Wala tidak ada pula wahuwa yudafi'uhu al-akhbathani. Dua kotoran yang maksudnya adalah kencing ataupun buang air besar itu menahan dia. Artinya tidak ada sholat. Artinya kalau tidak ada sholat dia kencing dulu atau buang air besar dulu. Diterangkan oleh para ulama ukuran kencingnya itu seperti apa, buang air besar itu. Kalau dia menahan itu sampai mengganggu kekusukan sholat. Adapun kalau tidak mengganggu kencingnya sedikit, kadang perasaan mau buang air besar itu cuma sedikit gitu, dan dia masih bisa kusuk, tidak apa-apa dia lakukan. Tapi kalau sampai menjadikan dia nahan ngulat ke kanan ke kiri karena menahan kencingnya atau buang air besar, bahkan sampai bisa membatalkan sholatnya, ya tidak boleh dia sholat. Termasuk makan ukurannya apa? Kalau dia lapar, makanan ada di hadapannya. Kalau dia kenyang, makanan ada di hadapannya, dia sholat dulu tidak apa-apa. Karena tidak akan mengganggu kekusukan sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini saja yang bisa disampaikan di pembahasan kita sore ini. Besok kita lanjutkan mubtilatus sholah, pembatal dari sholat. Ini ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah taala yang diberikan kepada kita, waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara. Naam.